Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Riches Can Buy Loyalty. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Shen Yuan pun mengatakan jika Li Xiao menangkap mereka, maka mereka semua akan melakukannya bersama-sama. Li Fei pun kaget dan mengatakan bahwa Shen Yuan terlalu berharap. Dan kini mereka bersiap melakukan perang. Li Fei pun mengatakan bahwa Shen Yuan mencoba menyerangnya secara diam-diam lagi. Bisakah Shen Yuan bersikap lembut sekali ini saja? Lalu Shen Yuan pun menanggapi permintaan Li Fei dan bertanya apakah ini masih belum cukup lembut. Dirinya sudah menahan diri. Li Fei menyebut Shen Yuan benar-benar kehabisan tenaga untuk minum. Shen Yuan tidak tahu kekuatannya sendiri. Lalu 2 jam kemudian, Li Fei yang nampak lelah sehabis perang pun mengatakan bahwa mereka tidak akan melakukannya di rumah lagi. Ini terlalu beresiko. Mereka akan melakukannya di hotel mulai sekarang. Shen Yuan menyebut itu tidak mungkin. Dirinya seorang siswa yang bangkrut. Dari mana dirinya akan mendapatkan uang untuk memesan kamar? Li Fei seketika bertanya bagaimana Shen Yuan bisa tidak tahu malu. Barang-barang yang Shen Yuan belikan untuk dirinya dan kakaknya sudah berharga puluhan ribu. Dan Shen Yuan masih berani mengatakan bahwa Shen Yuan tidak mampu membeli kamar. Shen Yuan pun nampak bangun karena sakitnya cubitan Li Fei. Li Fei bertanya apakah Shen Yuan tahu rasa sakit. Dirinya meminta Shen Yuan bersikap lembut dan Shen Yuan menjadi kasar. Membuat dirinya bahkan tidak ingin menjadi partner Shen Yuan lagi. Shen Yuan sama sekali tidak tahu bagaimana memperlakukan seorang gadis dengan lembut. Shen Yuan seketika memberi salam tempelnya serta mengatakan, jika bukan dirinya dengan siapa lagi Li Fei bermitra. Lain kali dirinya pasti akan bersikap lebih lembut. Li Fei bisa percaya pada dirinya. Lalu Shen Yuan pun pergi. Dalam pikiran Li Fei, Shen Yuan mungkin adalah puncak dari rasa tidak tahu malu itu. Dan dirinya masih tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Dirinya benar-benar perlu memikirkan cara untuk berurusan dengan Shen Yuan lain kali. Lalu keesokan harinya, Li Xiao yang baru bangun pun kaget saat melihat Shen Yuan tidur di ruang tamu. Li Xiao pun bertanya kapan Shen Yuan datang. Shen Yuan mengatakan bahwa itu sekitar pukul 1 dini hari. Li Fei membukakan pintu untuk dirinya. Li Xiao pun bertanya apakah terjadi sesuatu. Shen Yuan pun mengatakan bahwa itu tidak ada. Dirinya sangat merindukan Li Xiao sehingga dirinya tidak bisa tidur. Li Xiao pun bertanya apakah seperti itu. Li Xiao pun meminta Shen Yuan untuk menceritakannya lebih awal lain kali. Li Xiao pun mempersilahkan Shen Yuan untuk tidur sedikit lebih lama lagi. Dirinya akan membuatkan sarapan dan akan membangunkan Shen Yuan nanti. Lalu kini Li Xiao memanggil Li Fei. Li Fei segera menanggapi Li Xiao dan bertanya ada apa. Li Xiao pun bertanya mengapa Li Fei tidak membangunkan dirinya tadi malam saat Shen Yuan datang. Li Fei mengatakan bahwa itu sudah sangat larut, dirinya takut mengganggu istirahat Li Xiao. Li Xiao pun bertanya apakah Shen Yuan merasa sedih saat itu. Jika dia datang lagi larut malam, Li Fei harus membangunkan dirinya. Li Fei pun mengerti, Shen Yuan hanya minum sedikit, tidak ada yang lain. Dalam pikiran Li Fei, kakaknya merasakan kakinya. Dia datang untuk serangan tengah malam. Jika bukan dirinya, maka itu kakaknya. Lalu setengah jam kemudian Li Fei membangunkan Shen Yuan dan mengatakan bahwa kakaknya membuatkan Shen Yuan sarapan. Bukankah Shen Yuan sudah bangun sekarang?
Segera Li Xiao memanggil Shen Yuan untuk sarapan. Shen Yuan yang melihat Li Xiao menilai bahwa Li Xiao dengan santai mengikat apro dan berubah menjadi koki rumahan yang memukau dengan penampilan dan sosoknya. Dia benar-benar diberkati oleh takdir. Li Fei yang memperhatikan Shen Yuan seketika menegurnya dan meminta Shen Yuan untuk cepat memakan sarapannya. Dan kemanakah perhatian Shen Yuan saat ini? Shen Yuan pun menanggapi Li Fei dengan sinis dan mengatakan bahwa dirinya masih setengah tidur. Lalu dalam pikiran Li Fei sendiri, Li Fei merasa ada yang aneh. Shen Yuan pacar kakaknya. Tidak ada yang salah dengan Shen Yuan menatapnya. Mengapa dirinya malah menghentikannya? Apakah dirinya cemburu sekarang? Dirinya dan Shen Yuan hanyalah mitra, tidak ada perasaan yang terlibat. Mungkinkah pepatah lama itu benar? Perasaan akan hilang seiring waktu. Tapi itu tidak masuk akal. Sudah 2 malam mereka seperti ini. Lalu Li Xiao pun mengatakan bahwa dirinya sudah makan dan meminta Shen Yuan untuk makan dengan perlahan. Shen Yuan pun mengerti dan dirinya akan mengantar Li Xiao ke sekolah nanti. Lalu Li Fei pun agak kesal mendengarnya dan berbisik serta bertanya kepada Shen Yuan mengapa Shen Yuan tidak mengantar dirinya bekerja. Shen Yuan pun bertanya apa yang Li Fei pikirkan, mereka hanya mitra. Dirinya akan mengantar Li Fei lain hari ketika dirinya menginginkannya. Li Fei pun kesal dan menyebut Shen Yuan jajingan yang tidak tahu malu. Dan di saat yang sama, tanda kasih sayang Li Fei telah muncul dengan 65 poin. Melihat hal ini, Shen Yuan menilai bahwa sepertinya mitra ini tidak hanya mendambakan dirinya lagi, sekarang dia juga menginginkan perasaan. Ini sangat bagus. Lalu Shen Yuan pun bertanya kapan waktu penerbangan Li Fei. Li Fei pun mengatakan bahwa itu pukul 11, apakah Shen Yuan akan mengantarnya pergi. Shen Yuan pun mengatakan bahwa dirinya akan pergi dengan Li Xiao untuk mengantarnya lebih dulu, lalu mengantar Li Fei. Seharusnya Li Fei bisa sampai bandara jam 10.30. Li Fei pun mengerti dengan perasaan senangnya. Lalu setengah jam kemudian Shen Yuan telah mengantar Li Xiao ke kampus. Dan Li Xiao pun mengucapkan terima kasih dan pergi. Dan tak berselang lama, seseorang kini memanggil Li Xiao dan ternyata itu adalah rekan kerja Li Xiao, Guru Sun. Li Xiao pun bertanya mengapa Guru Sun di sini. Guru Sun mengatakan bahwa itu tidak penting, yang penting adalah dirinya baru saja menemukan rahasia besar. Li Xiao pun bertanya rahasia apakah itu. Guru Sun pun balik bertanya mengenai pendapat Li Xiao tentang rahasia ini. Tidak ada seorang pun di departemen internasional yang mengendarai mobil G-Class sebesar itu. Li Xiao yang panik pun mengatakan bahwa itu salah satu mahasiswanya. Dirinya bertemunya di jalan dan dia memberinya sebuah tumpangan. Guru Sun mengatakan bahwa alasan itu mungkin membodohi orang lain tapi bukan dirinya. Jadi beritahu dirinya sudah berapa lama Li Xiao bersamanya dan seberapa jauh perkembangannya. Li Xiao mengatakan dengan malu bahwa itu tidak benar. Guru Sun menyebut itu membosankan, apakah Li Xiao bahkan memperlakukan dirinya seperti sahabat. Li Xiao pun kembali mengatakan bahwa mereka benar-benar tidak bersama. Guru Sun mengatakan bahwa itu berarti dia sedang mengejar Li Xiao atau mereka akan meresmikan hubungan. Itu tidak mungkin salah. Dirinya mengetahui Li Xiao berbicara di telepon dengan Shen Yuan terakhir kali. Tidak heran dirinya bilang Li Xiao berbau seperti cinta di mana-mana. Li Xiao ini benar-benar wanita yang lebih tua yang jatuh cinta pada pria yang lebih muda. Li Xiao pun segera berlari serta meminta Guru Sun untuk berhenti menggodanya. Guru Sun mengatakan, baik dan lembut bertemu dengan tampan dan kaya ini terlalu bagus. Li Xiao pun bertanya bisakah Guru Sun berhenti berbicara omong kosong. Guru Sun pun mengerti lalu beritahu dirinya bagaimana awalnya. Bagaimana dia bisa membuka hati Li Xiao. Lalu di waktu yang sama, Shen Yuan yang telah menjemput Li Fei pun bertanya bukankah kursi belakang lebih nyaman. Li Fei pun meminta Shen Yuan untuk urus urusannya sendiri, dirinya ingin kursi di depan. Dalam pikiran Shen Yuan, mitra ini agak galak sepanjang hari. Sepertinya membutuhkan disiplin. Lalu Shen Yuan mengatakan bahwa dirinya akan membantu Li Fei memanggil taksi nanti. Hanya ingat dirinya punya sesuatu yang mendesak. Li Fei pun bertanya apakah Shen Yuan berani jika Shen Yuan tidak membawa dirinya ke bandara hari ini. Dirinya tidak akan turun dari mobil apapun yang terjadi. Shen Yuan mengatakan bahwa ini sangat mendesak. Taksi atau mobil dirinya tidak berbeda. Li Fei akan tiba tepat waktu.
Li Fei mengatakan bahwa Shen Yuan tidak tahu malu, dirinya bahkan belum menyelesaikan skor semalam dengan Shen Yuan. Shen Yuan menyebut Li Fei akan terbiasa dan kemudian Li Fei akan menyukainya. Shen Yuan pun bertanya apakah Li Fei akan percaya atau tidak. Li Fei mengatakan bahwa dirinya sudah bilang mengemudi, bukan mengemudi seperti ini. Berbicara tentang mobil, berapakah harganya? Shen Yuan pun mengatakan bahwa harganya sekitar 3 juta setelah semuanya. Lalu Shen Yuan pun kini meletakkan tangannya di paha Li Fei. Li Fei pun mengerti Shen Yuan hendak berbuat apa dan segera Li Fei menahan tangan Shen Yuan serta mengatakan bahwa mereka berada di jalan umum. Apa yang sedang Shen Yuan lakukan? Shen Yuan pun bertanya, bukankah ini yang Li Fei inginkan? Li Fei pun balik bertanya apa yang Shen Yuan pikirkan. Jelas bukan itu yang dirinya maksud. Shen Yuan pun menanggapi ini dan bertanya soal maksud Li Fei. Li Fei pun meminta Shen Yuan menjadi normal. Shen Yuan pun meminta Li Fei untuk berhati-hati lain kali. Jangan dengan santai mengatakan hal-hal yang terdengar ambigu. Li Fei pun bertanya apakah sekarang jadi salahnya. Izinkan dirinya menanyakan sesuatu yang serius. Shen Yuan tampak cukup kaya, bagaimana Shen Yuan menghasilkan uang. Shen Yuan pun mengatakan bahwa dirinya mulai trading kripto dan forex saat baru masuk kuliah. Sekarang dirinya menjalankan perusahaan miliknya sendiri. Li Fei pun nampak takjub mendengarnya. Saat Shen Yuan menikahi kakaknya nanti, sebaiknya dirinya berbaring juga. Shen Yuan pasti tidak akan keberatan membesarkan satu orang lagi. Shen Yuan pun menyebut jika Li Fei seperti Li Xiao, dirinya bisa mempertimbangkannya. Tetapi pada level Li Fei saat ini, Li Fei masih kurang. Bagaimana kalau makan pepaya selama 2 tahun lagi dan mereka akan bicara? Li Fei pun mengerti maksud Shen Yuan yang berbicara soal bobanya dan menyebut Shen Yuan sebagai kaki babi sialan. Shen Yuan semakin keterlaluan. Saat dirinya pulang kerja, dirinya akan menyuruh Li Xiao untuk mencampakkan Shen Yuan. Shen Yuan pun mengatakan jika Li Xiao mencampakkan dirinya, apa untungnya bagi Li Fei? Bukankah Li Fei akan kehilangan dirinya sebagai mitra? Li Fei mengatakan bahwa Shen Yuan tidak merasa baik kecuali Shen Yuan mengambil keuntungan dari dirinya. Li Fei mengatakan bahwa dirinya tidak ingin mitra ini lagi, hanya memikirkan dirinya sendiri. Li Fei pun meminta Shen Yuan untuk berhenti menatapnya dan fokus mengemudi. Shen Yuan pun mengatakan jika dirinya mau melihat itu berarti Li Fei terlihat baik. Shen Yuan pun bertanya apakah Li Fei tidak bahagia. Dirinya mengerti lain kali meskipun Li Fei meminta dirinya untuk melihat, dirinya tidak akan melakukannya. Li Fei pun bertanya apakah Shen Yuan yakin dan membuka harta pusakanya. Hingga Shen Yuan melakukan pengereman mendadak di sebuah lampu merah. Shen Yuan pun bertanya apakah Li Fei sengaja melakukannya. Li Fei pun bertanya soal melakukan hal sengaja ini. Shen Yuan pun mengatakan bahwa Li Fei mungkin tidak tahu konsekuensinya dari melakukan ini. Li Fei pun bertanya soal konsekuensi ini. Shen Yuan tidak akan melakukan sesuatu di dalam mobil ini. Shen Yuan pun menyebut Li Fei sedang bermain dengan api. Li Fei pun menantang Shen Yuan dan bertanya apa yang dapat Shen Yuan lakukan. Di samping itu, penumpang bis yang melihat hal ini menilai bahwa menjadi kaya itu menyenangkan, apalagi memiliki pramugari bersamanya. Kedengarannya sangat bagus. Mereka ingin mencobanya juga. Sebagian orang berpikir bahwa mereka harus bekerja lebih keras, maka mereka bisa membeli mobil mewah dan cantik. Lalu secara tiba-tiba, Shen Yuan kini mengubah haluan mobil ke jalan lain sehingga navigasi mobil memperingatkan Shen Yuan yang mengambil jalan yang salah. Li Fei seketika bertanya apa yang Shen Yuan lakukan. Ini bukan jalan yang benar menuju bandara. Shen Yuan pun mengatakan siapa yang bilang mereka akan ke bandara. Li Fei pun menekankan bahwa penerbangannya jam 11, dirinya akan terlambat. Shen Yuan pun mengatakan bahwa mereka masih punya waktu, sekarang jam 9.50, hanya perlu waktu 15 menit untuk ke bandara. Dirinya dapat menyelesaikannya dalam waktu 30 menit. Li Fei pun meminta Shen Yuan untuk tenang. Shen Yuan pun menyebut bahwa dirinya sudah lama ingin mencoba Li Fei dengan seragam ini. Hingga kini, mobil Shen Yuan terparkir di sebuah gang. Dan seorang anak yang melihat mobil Shen Yuan memberitahu ibunya bahwa mobil itu bergoyang. Ibunya yang melihat hal ini segera mengajak anaknya untuk pergi. Mobil itu mogok, mungkin akan segera meledak. Dalam pikiran si ibu, melakukan ini di jalan di siang bolong. Apakah dia terlalu takut membawanya pulang? Tidak ada kesopanan di publik. Lalu 45 menit kemudian Li Fei pun akhirnya tiba di bandara.
Salah seorang temannya menyapa Li Fei dan bertanya apakah sedang berkencan dengan seseorang. Ini semakin dingin dan Li Fei masih memperlihatkan kaki Li Fei. Dan juga itu adalah mobil G-Class. Siapapun yang membeli mobil semacam itu tidak akan kekurangan uang. Li Fei pun memberitahu temannya bahwa itu bukan pacarnya, itu lebih mirip seperti kakak iparnya. Temannya pun seketika bertanya maksud lebih mirip ini. Li Fei pun mengatakan bahwa itu karena kakaknya belum setuju. Temannya pun semakin bingung dengan apa yang dimaksud Li Fei. Dalam pikiran Li Fei sangat kesal dengan Shen Yuan hingga menyebutnya sebagai kaki babi. Shen Yuan bahkan merusak stocking barunya. Lain kali dirinya tidak akan membiarkan Shen Yuan pergi dengan mudah. Lalu setengah jam kemudian di perusahaan Jingfu, Shen Yuan pun memberitahu Fu Yingzi bahwa dirinya membelikan makan siang dan mengajaknya makan bersama. Shen Yuan juga bertanya kabar Fu Yingzi akhir-akhir ini dalam mengelola perusahaan apakah baik-baik saja. Fu Yingzi pun mengatakan bahwa semua baik-baik saja untuk saat ini. Dirinya hanya kembali ke sekolah untuk kelas-kelas penting. Kalau tidak, dirinya akan bekerja secara normal. Lalu Shen Yuan pun bertanya berapa banyak SDM yang sudah Fu Yingzi kenal. Fu Yingzi pun mengatakan bahwa secara sederhana sekitar 90%. Dirinya akan berpindah ke Departemen Operasi Online minggu depan. Shen Yuan pun menyebut itu bagus, operasi online adalah departemen kunci saat ini. Hasil lalu lintas online sebelumnya tidak bagus, jadi manajer Sun Jian membuat penyesuaian iklan yang besar. Dalam beberapa hari dirinya akan mengatur konsultan khusus untuk terjun payung. Dia akan menangani detailnya dan Fu Yingzi akan membantunya. Fu Yingzi pun mengerti. Lalu Shen Yuan mengatakan bahwa Fu Yingzi perlu berusaha lebih keras dan membangun tim mereka sendiri sesegera mungkin. Sebagian besar karyawan lama hanya mengendur. Dirinya tidak menginginkan salah satu dari mereka. Fu Yingzi pun mengerti dan dirinya akan segera melaksanakannya. Lalu di saat yang sama, sebuah notifikasi muncul di depan Shen Yuan yang menyebut misi meningkatkan laba bersih perusahaan Jingfu sebesar 5% dalam waktu 3 bulan, kini mengalami kenaikan progres sebesar 1%. Dalam pikiran Shen Yuan, sudah lebih dari seminggu sejak misi ini dikeluarkan. Departemen baru mulai mengimplementasikan rencana baru. Tidak tahu apakah itu bisa diselesaikan. Pertama kali menangani perusahaan, keuntungan tidak semudah itu untuk ditingkatkan. Sejujurnya, dirinya pun tidak yakin. Yang baru bisa dirinya lakukan hanyalah mengikuti pemahaman dirinya, menggabungkan dengan apa yang dirinya pelajari di MBA atau Executive Master of Business Administration dan MHRM, Magister Manajemen Sumber Daya Manusia, dan setidaknya memiliki hati nurani yang bersih. Kemudian kini Su Weiwei tiba-tiba menghubungi Shen Yuan. Su Weiwei pun memberitahu Shen Yuan bahwa renovasi villa hampir selesai. Mereka sedang memasang ubin dan mengecat sekarang. Apakah Shen Yuan mau datang melihatnya? Shen Yuan pun mengerti dirinya akan ke sana. Dalam pikiran Shen Yuan, sebenarnya tidak banyak yang bisa dilihat di lokasi tersebut. Sisa pembayaran sebesar 5 juta sudah dibayarkan. Tetapi dirinya sudah lama tidak bertemu dengan Su Weiwei. Dengan ini, sebaiknya dirinya pergi. Lalu sesampainya di sana, Su Weiwei memberitahu Shen Yuan bahwa bosnya meminta dirinya untuk memberitahu Shen Yuan tentang sistem smart home. Shen Yuan akan dapat mengontrol semuanya melalui ponsel, dari peralatan, suhu, dan kelembapan. Jika ada kebocoran gas atau air, itu akan memberi peringatan melalui ponsel Shen Yuan. Shen Yuan pun mengatakan bahwa Su Weiwei memberitahu dirinya begitu banyak. Bagaimana dirinya bisa mengingatnya? Setelah dirinya pindah, Su Weiwei harus tinggal di sini bersama dirinya selama 2 hari. Kemudian dirinya akan tahu segalanya. Su Weiwei pun nampak malu dan mengatakan bahwa dirinya masih harus memasak untuk ibu dan adiknya. Shen Yuan menyebut bahwa itu mudah, dirinya akan menyewa pengasuh untuk menutupi 2 hari Su Weiwei. Dengan ini apa pendapat Su Weiwei? Lalu Su Weiwei sendiri tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan mengatakan bahwa dirinya ingat semua uang Shen Yuan. Dirinya pasti akan membayar Shen Yuan kembali suatu hari nanti. Shen Yuan pun kini menarik Su Weiwei serta mengatakan bahwa mereka adalah keluarga. Tidak perlu terlalu jauh. Su Weiwei pun mengatakan bahwa bosnya masih di lantai atas. Shen Yuan pun seketika mengajak Su Weiwei untuk pergi ke ruang media dan tutup pintunya. Dalam pikiran Su Weiwei, terakhir kali Shen Yuan sudah memanfaatkan dirinya seperti itu. Dirinya tidak berharap Shen Yuan menjadi lebih berani kali ini.
Lalu Suwewe pun bertanya bisakah Shen Yuan menjadi sedikit lebih lembut. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1 sampai 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.